Selamat siang semuanya dari seluruh Indonesia nih ya. Sekarang kita akan membahas tips-tips dari dunia kerja itu sebenarnya apa saja sih. Jadi saya akan membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu sektor-sektornya apa saja sih gitu kan, untuk kalian prepare sebelum masuk ke dunia kerja. Nanti juga kita akan membagikan tips-tips seperti contohnya gimana sih resume yang baik, terus gimana cara interview yang baik, dan juga yang terakhir di kala COVID-19 seperti ini gitu kan, ada tips and trick rekrutmen yang dilakukan secara online, which is yang dulu sebenarnya nggak ada ya, karena kalau dulu kan semuanya harus physically hadir gitu kan, kalau sekarang semua interviewnya pasti online gitu. Nah, untuk sektor infokusnya, saya mau fokus di beberapa sektor aja karena waktu yang terbatas. Yang pertama itu ada e-commerce dan teknologi, lalu ada financial service, ada healthcare and life science, ada FMCG dan industrial manufacturing. Jadi kalau yang sekarang itu ya setelah COVID-19 ternyata yang sedang hot banget tuh sektor teknologi ya, which is yang sekarang tuh banyak sekali startup, banyak sekali yang semua digitalisasi ya, yang dulunya tidak berbau digital sekarang jadi berbau digital gitu. Jadi sektor teknologi ini salah satu sektor yang sedang booming gitu ya. Selain itu juga banyak sekali profesi business development, digital marketing gitu, human resource yang dulunya tidak bisa dilakukan secara online, sekarang itu berubah jadi online. Nah, sekarang kalau untuk kayak talent di Indonesia sendiri, apa sih yang diharapkan dengan talent-talent di Indonesia? Pertama tuh pasti dari segi remunerasi gitu kan. Yang kedua itu ada company culture-nya seperti apa sih gitu kan. Pasti semuanya nggak mau dong masuk ke company yang punya toxic company culture. Nah, terus yang ketiga itu biasanya milenial atau yang di Gen Z itu sukanya ada professional development gitu ya. Jadi maksudnya professional development itu apa sih? Jadi nggak stuck gitu kan. Jadi ketika misalnya kita enter dari misalnya contoh kita entering the workforce gitu ya as an intern sampai akhirnya bisa progressing itu ada beberapa tahap. Jadi nggak akan stuck di satu tempat. Itu biasanya ekspektasinya seperti itu. Terus juga pasti sebelum kita masuk kerja itu kita melihat reputasi dari company-nya, dan juga ada nggak sih teknologi advancement dari si company itu sendiri. Karena sekarang itu semua sektor yang super konvensional atau yang tidak mau berubah pastinya akan mati gitu ya, karena inovasi itu sangat penting gitu kan di saat ini, apalagi setelah COVID-19 ini ya, yang tadinya udah hampir 2 tahun nih kita dipaksa di rumah, untuk berpergian itu sulit gitu kan. Nah, terus sekarang ada job listing itu biasanya dari mana sih, Kak? Gitu kan. Yang pertama itu biasanya ada yang lihat dari LinkedIn, ada juga beberapa platform job lain gitu ya, ada online job boards juga. Terus ada juga yang masih konvensional, dia lihat rekrutmen company website-nya gitu kan. Jadi kalau yang sekarang itu ya, anak-anak yang belum lulus kuliah atau yang cari magang, itu biasanya sangat aktif ngeliatin company website, ya kan, terus di Instagram, di sosial media, itu biasanya juga banyak sekali terdapat opportunity bagi adik-adik semua nih yang ingin memasuki dunia kerja gitu ya, as an intern ataupun yang termasuk yang permanent employee. Nah, sekarang saya mau masuk ke sektor yang lagi hot banget ya, which is sektor teknologi gitu kan. Sektor teknologi itu sekarang identik dengan startup, padahal sebenarnya nggak hanya startup gitu ya. Teknologi itu sangat broad gitu kan. Dan yang menarik itu adalah 57% teknologi company di Indonesia itu dia justru increasing the headcount selama 2021. Dikala banyak company-company lain yang hiring freeze gitu ya, atau mereka lagi nggak hiring, ternyata sektor teknologi ini justru ketika COVID itu dia meningkat gitu. Justru itu suatu fenomena yang kita harus amati ya, dan itu berarti opportunity buat adik-adik semua kalau misalnya mau mencari pekerjaan di sektor teknologi atau startup. Dan tadi juga saya sempat ngobrol sama Sylvia gitu ya, bahwasanya sekarang tuh semua bisa dilakukan secara online. Misalnya adik-adik semua nih pengen punya pekerjaan di Singapura atau di US atau di Europe, itu sebenarnya udah nggak ada border barrier lagi ya. Kita bisa melihat gitu kan startup apa sih yang kira-kira headquarter-nya itu misalnya di Amerika atau di US gitu atau di Europe gitu kan, yang kita mau mencoba gitu kan. Karena sekarang mostly banyakan yang semua digitalisasi ini kan jadi online ya. Jadi semua remote working itu very common gitu. Jadi kalau dulu kita harus siapin visa, harus siapin employee work permanen pass gitu ya. Semuanya harus disiapkan. Kalau sekarang
sebenarnya cara kita untuk berinteraksi dengan berbagai belahan dunia ya, gitu itu sangat open gitu kan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana kita melihat opportunity tersebut. Takut apa enggak gitu untuk grabbing that opportunity. Nah, kalau misalnya yang lagi hot banget nih, roles-nya apa aja sih, Kak? Contoh ya, ada yang product manager, VP engineering. Karena di sini kan adik-adik nih semuanya sektor atau jurusannya kan berbagai macam ya. Kalau yang dari computer science, pastinya data science gitu kan. Atau IT, kepala IT gitu kan. Atau yang paling sering di-apply itu di sektor teknologi adalah contohnya senior IT manager, digital product manager gitu. Cuma yang sekarang saya bilang itu adalah jurusan itu nggak strict harus, misalnya jurusannya manajemen, harus bekerja di bidangnya manajemen banget gitu, enggak ya. Jadi semua tergantung dari self learning kita gitu kan. Contohnya ada yang dia bukan background-nya IT tapi jadi product manager, itu banyak gitu kan. Jadi ini semuanya adalah sangat fluid sekarang. Jadi flexibility itu is a must gitu kan. Jadi gimana kita belajar, gimana kita menyerap ilmu dari segala macam channel. Sekarang menyerap ilmu nggak harus ke sekolah atau ke universitas aja ya, tapi dari online training atau misalnya bisa ikut course dari universitas-universitas lain di dunia ini juga sangat terbuka gitu ya untuk dapat sertifikasi. Jadi sektornya boleh teknologi, tapi yang misalnya bekerja di sektor teknologi ini nggak harus dari data science atau dari computer science aja. Yang kedua itu banking and financial service. Mungkin teman-teman sekarang juga notice ya bahwa banking dan financial service ini berubah total. Kalau dulu kita mau buka rekening bank, kita harus ke bank. Kalau sekarang enggak, tinggal foto, terus kita diverifikasi secara online, sudah bisa buka rekening gitu kan. Dan juga sekarang juga kalau teman-teman lihat banyak sekali yang profesi terkait banking and financial service ya, itu yang contohnya adalah bisa jadi manajer reksadana, ya kan? Bisa jadi fund manager gitu kan. Bisa juga digital banking. Jadi digital banking itu jadi dia yang mengurus digitalisasi dari banking yang konvensional ke banking yang online gitu ya. Dan juga bisa semua consumer product yang dulunya credit card segala macam itu harus ditawarkan secara fisik. Sekarang ada telemarketer gitu kan untuk menawarkan produk tersebut gitu ya. Ada yang ini yang berbau sales ya, ada juga yang berbau, kalau financial service ini kan luas ya, ada juga yang berbau contohnya analis ya. Kalau misalnya teman-teman dari background-nya accounting atau finance atau manajemen itu bisa jadi analis kan. Analisnya itu juga berbagai macam ya, bisa analis di bank, bisa analis di private equity, bisa analis di venture capital gitu ya, yang membuat analisa pendanaan terhadap startup atau conventional company gitu kan. Atau juga berbagai macam profesi lainnya, contohnya business development ya di bank. Jadi kita yang melihat bagaimana cara bank tersebut, misalnya ya contohnya berkembang gitu kan dengan membuild business development pipelines. Jadi banking and financial service ini juga menariknya selama COVID-19 roles-nya jadi banyak dan banyak sekali karena tadi ya berubah dari conventional banking jadi digital banking, banyak sekali yang berhubungan dengan remote working dan tadi semua didigitalisasi gitu kan. Tadinya kalian mungkin sekarang masih lihat banyak branch bank gitu ya, tapi nanti 5 sampai 10 tahun lagi branch banking ini akan jadi branchless gitu. Semuanya bisa dilakukan dengan handphone gitu kan. Jadi kayak semuanya bisa gitu. Jadi semua data sudah terverifikasi, terintegrasi, jadi nanti kita tinggal operate aja gitu. Nah, ini juga sesuatu yang menarik ya teman-teman semua, karena zaman saya dulu, misalnya saya mau buka rekening, saya harus ke bank gitu kan. Jadi profesi analis pun jadi berubah ya. Kalau dulu kan kalau kita menganalisa bisnis segala macam, itu kita kalau yang teman-teman di sini ada yang background-nya finance, oh kita akan menggunakan discounted cash flow gitu ya, atau metode-metode valuasi yang untuk conventional company gitu kan. Atau misalnya untuk memvaluasi bank kita menggunakan PDV misalnya. Tapi kalau sekarang dengan adanya digital banking, maka akan ada suatu cabang ilmu yang baru untuk menganalisa bagaimana kita menilai bisnis-bisnis yang digital ini atau startup-startup ini. Mungkin teman-teman juga notice ya bahwa baru saja ada startup yang IPO gitu kan, Bukalapak, dan nanti akan disusul oleh startup-startup yang lain gitu ya. Jadi banyak sekali opportunity di banking and financial service ini gitu. Dan kedepannya itu
seperti yang tadi saya sebutkan, yang bekerja di banking and financial service itu juga bisa berasal dari data science atau computer science, karena bank-bank ini butuh seseorang yang sangat ahli untuk mendigitalisasi prosesnya gitu ya. Jadi banyak sekali opportunity dan rules-nya ini nggak terbatas sama yang konvensional aja, tapi juga sangat evolving gitu untuk banking and financial service. Nah, terus ada sektor apa lagi sih Kak selain itu gitu kan? Oh, ada industrial and manufacturing. Misalnya teman-teman anak teknik di sini ya, yang background-nya industrial engineer gitu kan, itu bisa teknik kimia atau misalnya teknik industri gitu ya. Itu bisa melihat company-company yang berbau sektor industrial and manufacturing. Contohnya kayak General Electric gitu ya, kayak Honeywell atau misalnya company-company lain yang fokusnya di manufacture. Atau contoh kalau untuk industrial ini misalnya lebih fokusnya ke bisnis to bisnis atau B2B daripada B2C gitu ya. Jadi biasanya yang jurusannya teknik ini sangat suka nih sama industrial and manufacturing gitu ya karena sangat align. Tapi kayak tadi saya bilang karena dunia sudah berubah, jadi nggak harus jurusannya apa dia bekerja di sektor apa, enggak. Karena sekarang sangat fluid, sangat fleksibel. As long as teman-teman semua ini mau belajar gitu ya bisa cross sektor. Ada juga healthcare and life science gitu. Kalau dulu healthcare itu identik sama dokter yang kerja di rumah sakit gitu ya. Kalau sekarang enggak juga loh gitu kan. Karena ada healthcare and life science. Jadi ada biotechnology juga gitu, which is research ya. Jadi kalau sekarang misalnya karena COVID-19 ini banyak sekali researcher-researcher yang berusaha untuk menemukan obat. Dan ini obatnya corona, COVID-19, which is vaksin. Dan sekarang terus dikembangkan gitu ya. Itu masuk ke sektor healthcare yang sekarang juga sangat booming karena orang jadi lebih health conscious gitu kan. Terus yang menemukan atau yang researchernya di healthcare industry ini juga jadi mendapat sorotan. Karena tadinya tuh orang nggak terlalu health conscious, setelah ada COVID-19 semuanya jadi pingin sehat gitu ya. Jadi kayak apa ya, jadi kayak mendapat sorotan khusus juga, termasuk company-company yang bergerak di bidang healthcare. Kalau sekarang ada misalnya Moderna gitu ya, ada juga Kalbe gitu kan, yang di Indonesia Inoff gitu, KF gitu ya. Jadi kayak semuanya tuh mendapat sorotan karena ada COVID-19 ini. Dan menariknya ketika COVID-19 ini terjadi gitu, ada sektor yang sangat apa ya, saya boleh bilang tuh sangat struggling gitu ya selama COVID. Contohnya dulu awal-awal COVID itu yang struggling itu sektor perhotelan, sektor pariwisata, sektor penerbangan ya. Contoh kayak Garuda Indonesia gitu kan. Jadi karena tadinya volume transaction-nya tuh yang pergi kemana-mana tuh banyak, ketika COVID-19 tiba-tiba turun gitu kan, termasuk pariwisata. Contoh kayak di Bali gitu ya, tadinya tuh misalnya bisa income-nya X amount, ketika ketika sedang ini tiba-tiba turun banget gitu ya setelah COVID gitu. Jadi orang-orang juga karena adanya diskrepansi tadi ya, ada yang sektor yang ketika COVID dia naik banget, contoh teknologi, healthcare ya, itu sektor-sektor yang jadi hot gitu ya ketika ada COVID-19. Tapi ada juga yang jadi sulit gitu. Contoh kayak perhotelan. Perhotelan itu sulit dulu ya sebelum diwajibkan karantina karena orang kalau ke mall gitu kan atau retail gitu itu kayak hampir mati gitu karena nggak ada pengunjungnya sama sekali gitu. Jadi di sini juga para pengusaha, teman-teman yang mau jadi entrepreneur itu harus selalu melihat peluang gitu. Jadi kalau kita udah ada satu bidang, kita jangan terlalu stuck sama bidang tersebut. Karena ketika misalnya terjadi disrupsi, contoh kayak COVID ini kan namanya fenomena black swan ya. Jadi kayak sesuatu yang kita nggak imagine before, tiba-tiba terjadi. Kalau teman-teman itu nggak mau belajar, stuck gitu ya, atau kayak kalau sekarang gaul itu juga cuma bukan ngeliatin Instagram terus kayak scroll terus kayak FOMO gitu ya, nggak kayak gitu ya. Cuman yang namanya yang namanya sekarang tuh gunanya teknologi itu apa, teman-teman harus fleksibel, adaptif, dan inovatif gitu. Ketika misalnya contoh kita bekerja di satu sektor, sektornya terkena dampak COVID-19, terkena layoff, segala macam, kita bisa pivot ke sektor lain. Belajarnya dari mana Kak? Kan aku nggak ngerti gitu kan. Emang segampang itu? Oh itu gampang ya teman-teman, karena banyak sekali available resources yang dari internet, ya. Jadi handphone itu jangan cuma dilihat
Instagram itu jangan cuma jadi di follow itu influencer aja, cuman juga misalnya kita tertarik pada satu bidang, coba kalian berpikir gimana sih inovasi di bidang tersebut supaya kalian bisa bekerja atau menciptakan lapangan kerja baru di bidang tersebut. Terus ada juga sektor yang terakhir aku mau bahas nih, sektor FMCG. FMCG itu contoh company-nya itu contohnya kayak Unilever ya. Jadi ini yang direct B2C gitu. Kalau sekarang yang masuk kayak FMCG itu mungkin teman-teman juga lihat kalau kayak kita ke GrabMart gitu kan ya. Kalau yang berbau teknologi ada sayur box gitu kan. Jadi kita pesen gitu ya, pesen langsung itu dari produknya itu langsung ke customer gitu ya. Jadi di sektor FMCG ini juga banyak sekali startup-startup yang bermunculan untuk revolusi di FMCG sektor gitu. Jadi semua sektor terdisrupsi oleh teknologi, tinggal bagaimana kita beradaptasi aja gitu kan. Nah, FMCG ini biasanya teman-teman yang lebih suka retail gitu ya, itu biasanya suka tuh dengan consumer goods dan produk-produknya tuh bisa kita temui setiap hari ya, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi gitu ya, itu FMCG. Nah, bedanya apa sih Kak sektor FMCG sama industrial manufacturing? Kalau industrial manufacturing itu contohnya kayak energi gitu kan, secara nggak sadar tuh kita menggunakannya. Tapi kalau FMCG tuh kayak contoh kayak odol atau sabun atau apa barang yang kita pakai sehari-hari gitu ya, minuman kaleng, ready to eat atau ready to drink gitu, itu semua dari FMCG gitu ya. Nanti kita bahas. Tapi yang satu kesimpulan dari semua sektor ini adalah semuanya itu beradaptasi dan berinovasi gitu, dan nggak ada yang satu sektor pun yang tidak terdisrupsi oleh teknologi. Nah sekarang jadi kalau dari generasi ke generasi workplace itu akan selalu berubah, dan teman-teman aku notice di sini bahwa rata-rata lahirnya setelah tahun 95, bener nggak? Coba deh yang jawab, bener nggak? Sylvia atau teman-teman yang lain gitu, contoh bener kan kalian nih Gen Z ya berarti ya, yang lahir Iya. setelah tahun 95. Nah, Gen Z ini ekspektasinya terhadap generasi yang sebelum-sebelumnya itu agak berbeda. Contoh yang baby boomer lah ya, yang misalnya sebelum 65, mungkin orang tua kalian. Mereka tuh sukanya tuh yang terstruktur. Terstruktur maksudnya misalnya jadi intern, terus naik manajer, senior manager, CEO gitu kan. Itu mereka lebih suka yang stabil. Tapi tuh karena zaman juga berubah, karena dulu nggak ada Instagram, nggak ada sosial media gitu kan yang evolving. Nah, kalau Gen Z ini lahir dikala udah digitalisasi besar-besaran gitu kan. Jadi buat Gen Z, menurut research Michael Page, yang paling dipentingkan itu apa sih? Ada 3. Yang pertama, professional development plans-nya, itu juga company-nya itu harus lebih open dan fleksibel ya untuk menerima anak-anak ini. Biasanya lebih senang kalau didengarkan walaupun belum lulus kuliah. Kalau ada sesuatu misalnya mau ada ide atau apa, biasanya suka oke gitu diambil idenya. Nah, itu suka tuh Gen Z. Yang kedua tuh transparan leadership communication. Jadi kalau misalnya kalian lihat di dulu itu hierarkinya itu ya dari bawah ke CEO tuh jauh sekali gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kamu intern mau ngomong sama CEO tuh jauh banget ya, harus ngomong ke supervisor ngomong ke manajer ngomong ke senior manager gitu. Jadi kayak tapping-nya tuh banyak. Kalau sekarang Gen Z ini karena tadi ya kita Gen Z ini kebetulan lahirnya itu dikala semua sudah digitalisasi gitu ya. Jadi mereka nggak suka kalau misalnya leadership itu nggak transparan gitu. Jadi kalau misalnya kayak gue intern tapi kayak ngomong sama C-level atau CEO itu tuh kayak susah banget tuh, kayaknya nggak seru gitu kan. Mereka lebih suka yang flat gitu ya. Misalnya kayak kerja di startup, magang di startup misalnya seperti itu ya. Oke. Jadi dari intern itu juga bisa kasih ide ke CEO atau misalnya bisa kasih observasi segala macam. Nah, itu lebih suka seperti itu, bisa presentasi. Nah, yang ketiga itu mutual respect atau relationship with colleagues. Kalau yang di generasi-generasi sebelumnya itu sangat penting. Kalau di Gen Z ini yang penting itu tadi ya, yang paling penting itu yang nomor 1 professional development goals, yang kedua itu transparent, baru yang ketiga itu mutual respect. Jadi kalau kalian lihat
di sini tuh kayak dari baby boomer, Gen X, Gen Y ke Gen Z itu berbeda-beda yang jadi prioritas nomor 1 gitu kan. Jadi kalau lihat baby boomer sama Gen X itu transparent leadership communication yang nomor 1. Kalau Gen Y sama Gen Z ini lebih ke arah professional development plan gitu. Jadi abis gue masuk nih gue mau ngapain lagi abis itu harus sudah dijelaskan oleh manajer. Nah ini juga kalau misalnya aku mau merekrut, kalau yang aku mau rekrut itu Gen Z, berarti aku harus pada saat kita job board-nya advertisement segala macam, aku harus udah prepare gitu bahwa karena Gen Z ini sukanya adalah professional development goals, transparent leadership communication gitu kan. Jadi itu yang harus di-advertise gitu ke anak-anak ini supaya tertarik untuk masuk di company kita. Itu seperti itu ya. Jadi bisa dilihat perubahan zaman berubah juga gitu kan untuk experience dari employee-nya tuh mau apa sih gitu yang diharapkan dari dunia kerja. Contoh, ini kayak ada portrait of fresh graduates ya. Aku coba jelasin satu-satu. Ada yang sekarang ini, aku cuma mau, misalnya si Melanie ya, Melanie ini cuma mau big names. Maksudnya big names apa sih? MNC atau company yang global gitu kan. Contoh, misalnya saya aspirasinya jadi konsultan gitu di McKinsey atau di BCG atau di tempat lain gitu ya, yang top 3 gitu kan di dunia. Atau saya mau jadi banker, saya mau kerja di JP Morgan, di Goldman. Itu ada yang seperti itu. Jadi berarti kan karena proses hiring-nya juga susah, jadi GPA-nya harus hampir di atas 3,5 gitu kan, harus ekstrakurikulernya harus semuanya ada gitu ya. Ada juga yang zaman sekarang nih yang saya juga banyak temukan gitu, karena banyak sekali potensi entrepreneurship. Ada contohnya lagi Riza gitu. Si Riza ini nggak mau kerja buat orang lain. Dia dari awal itu dari pas kuliah aja udah merintis gitu ya. Dia udah buka usaha ini, buka usaha itu sebagai bekal dia supaya jadi entrepreneur gitu kan. Ada yang seperti itu. Jadi ada yang dari kuliah itu udah jualan, ya kan, kecil-kecilan. Nggak harus ngerti teknologi, nggak harus bikin platform, nggak macam-macam deh. Pokoknya kita selling something dan ada additional income. Nah itu biasanya contoh-contoh entrepreneur ya, dari yang hal-hal kecil gitu kan, gimana value added-nya dari satu barang itu dia bisa berkembang. Nah ini contoh-contohnya yang sekarang mau jadi founder startup gitu, atau si level di startup. Jadi kayak contohnya kayak sekarang karena yang lagi hip ini Bukalapak yang baru IPO ya, mau Bukalapak gitu kan, atau yang lain-lain, banyak sekali startup ya. Ada juga yang namanya Caroline. Carol ini dia sangat apa ya, Gen Y banget gitu. Dia ngelihat kok kayaknya gue nggak bakal bisa ya kerja 9 to 5 di meja gitu kan. Jadi kayak apaan tuh kerja masuk jam 9, jam 5 pulang, atau sampai atau sampai weekend kerja juga. Kayaknya itu bukan saya deh. Ada profesi baru loh guys, namanya content creator atau influencer gitu. Which is yang si Carol ini dia sangat apa ya, sangat terinspirasi gitu, karena dia pengen juga tuh ngelihat ada di YouTube tuh kita bisa making money dari YouTube gitu kan. Ketika viewernya udah X amount kita akan dapat AdSense gitu kan. Dia ngelihat juga banyak yang sekarang bikin podcast gitu, podcast dari mulai artis, dari mulai entrepreneurs gitu kan, mereka bikin podcast, saya juga mau bikin podcast. Jadi misalnya dia sambil kuliah, dia sambil bikin podcast juga kalau lagi santai gitu. Ada juga yang seperti Carol. Ada lagi yang tipe lain, anak-anak computer science atau tadi ya, yang background-nya IT misalnya, gue lebih ke arah tech guy deh. Maksudnya apa tuh tech guy gitu kan? Tech guy itu atau tech girl gitu kan. Nah, si boy ini contohnya, atau biar sini gender netral, ada boy, ada Sylvia misalnya ya. Misalnya nih. Jadi dua-duanya ini teraspirasi mau bikin develop jadi CTO atau Chief Technology Officer di startup. Dia mau bikin codingnya startup baru gitu kan, dia mau develop launching produknya segala macam. Ada juga yang seperti itu karena dia ngeliat kayaknya itu Gojek, GoTo, Tokopedia, atau ini yang saya put di sini disclaimer ya, jadi kayak kebetulan aja gitu, tapi kayak banyak sekali contoh-contoh lainnya gitu kan, bukan cuma ini gitu. Ada Google misalnya, dia kayak terinspirasi oleh Mark Zuckerberg gitu kan, ada yang ownernya lagi dari sekarang
yang technology minded banget tuh Elon Musk gitu kan. Itu dia mau jadi seperti itu gitu. Jadi dari pas sekarang dia belum lulus kuliah pun dia udah punya cita-cita yang tinggi gitu untuk jadi Jeff Bezos misalnya ya. Ada yang seperti itu. Nah, ada juga yang Dimas. Dimas ini bingung. Maksudnya gimana Kak kalau bingung? Oh, bingung tuh maksudnya ya di antara teman-temannya ini dari Melanie, si Riza, Carol gitu ya, Carol, Boy atau Sylvia gitu. Dia nggak tahu dia mau ngapain gitu kan. Jadi dia kuliah aja tapi dia nggak tahu ini gue mau magang apa gitu kan. Dia masih clueless lah ya gitu. Nah ini ada juga yang seperti ini. Jadi nggak perlu malu karena I think it's acceptable ya. Jadi nggak usah malu. Justru dengan adanya event ini kan kita coba menggali sebenarnya kalian itu maunya apa gitu. Nah ini boleh nggak aku tanya lagi nih sama teman-teman. Kira-kira kalian lebih mirip yang mana ya? Ini ada Melanie, ada Riza, ada Carol, ada Boy, atau tadi kalau tech nggak harus identik sama laki-laki ya, perempuan juga bisa kerja di technology sector. Atau Dimas, kalian ini lebih yang mana ya? Boleh nggak dijawab dengan mikrofonnya masing-masing nih. Ada yang di chat juga nih ya. Aku lihat Dimas, Kak Dimas ada ada lagi yang mau share. Riza. Oh, ada yang Riza, ada lagi nih, ada yang mau jadi entrepreneur, ada yang nggak tahu mau ngapain. Seru. Oke. Oke, nggak ada yang mau jadi content creator ya. Malu-malu nih, nggak ada yang mau jadi content creator. Oke. Menarik. Jadi macam-macam ya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Untuk yang Dimas pun menurut aku nggak salah juga. Karena juga ya gimana ya. Karena tadi ini kan namanya pencarian jati diri ya. Masih belum pada lulus nih gitu kan. Jadi nggak ada yang salah gitu. Jadi semuanya benar. Tinggal nanti kita menyikapinya bagaimana, karena sampai nanti kalian udah lulus pun nggak bisa terus-terusan jadi Dimas gitu kan. Kalian harus pilih, at least nanti akan ada saatnya bahwa kalian harus bekerja atau kalian harus membuat lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja, dan kalian harus tahu what is your strengths gitu ya. Nah, ini ada tips and trick ya. Tadi kan udah kita kasih overview gitu ya dari teman-teman mana tipe yang mana gitu kan. Mungkin aku nggak bisa capture semuanya karena juga banyak sekali tipe-tipe milenial dan Gen Y, Gen Z yang sekarang. Tapi aku mau share juga bahwa networking itu penting gitu kan. Kenapa sih ada yang bilang your network depends on the network that you have gitu ya. Jadi yang namanya elements of success itu ada idea, ada capital, ada network gitu. Jadi konteks itu bisa dari Indonesia dan juga di luar Indonesia gitu kan. Nah ini semua aspirasi karir kita, mau kita karirnya di government atau kita mau karir jadi entrepreneur ya, itu semuanya butuh network gitu ya. Kita butuh sesuatu networking yang luas gitu. Nah teman-teman ini biasanya suka pada clueless gitu ya, kan saya mau network tapi bingung Kak, gimana caranya ya gitu kan. Karena belum lulus kuliah, terus belum pernah bekerja misalnya atau belum pernah magang gitu. Ada beberapa framework. Jadi kita tuh harus tahu yang tadi semua Dimas ini mesti tahu kalian tuh why you need to know them gitu kan. What's in it from them. Terus kita harus targeting juga gitu. Yang kita mau network itu apa? Bagusnya kalau tadi yang mau jadi Riza, mau jadi Melanie atau mau jadi content creator, dia tahu mau jadi apa kan. Jadi dia bisa melihat siapa sih yang udah sukses di profesi tersebut gitu. Nah itu dan itu adalah modal awal kalian untuk networking. Jadi kalian harus tahu dulu yang jadi role modelnya di bidang tersebut tuh siapa sih gitu kan. Yang kalian mau belajar itu dari si A atau si B gitu ya. Itu udah tahu gitu kan. Tadi kalau yang lucunya kalau kebanyakan kalian masih jadi Dimas karena belum tahu jadi scattered gitu. Scattered tuh maksudnya jadi kayak kadang-kadang mau ketemu A atau ketemu B itu belum paham gitu ya maksudnya apa gitu kan. Nah yang kedua itu kita harus research dulu. Misalnya contoh ya yang paling gampang saya mau jadi content creator gitu kan. Tadi walaupun nggak ada yang mau jadi content creator atau misalnya saya mau jadi ini aja deh tadi ya entrepreneur gitu. Oh, entrepreneur itu berbagai macam. Ada yang entrepreneur di bidang F&B, ada yang entrepreneur di bidang teknologi gitu kan. Entrepreneur mana sih yang mau saya deketin gitu.
kalian harus research gitu ya. Jadi siapa yang tadi orangnya itu siapa dan dia ekspertisnya apa gitu kan. Jadi jangan sampai nanti kita udah mau kenalan, ketemu orangnya terus stuck nggak bisa berkata-kata apa-apa gitu kan. Jadi itu banyak juga yang seperti itu ya karena mereka nggak prepare. Nah yang ketiga itu approach gitu kan. Nah approach ini caranya gimana sih? Gimana caranya kalian membuat suatu opportunity untuk dekat dengan orang tersebut gitu ya. Misalnya contohnya jadi approach ini bukannya cuman untuk kayak boyfriend atau girlfriend aja ya, cuman kita menggunakan kata-kata approach ini juga untuk finding your mentor juga gitu kan. Jadi kalau approach tadi kita udah tahu bidangnya apa, siapa yang ahli di bidang tersebut, terus kalian akan find opportunity. Kadang-kadang banyak juga yang saya lihat fresh grade atau yang sebelum graduation ini dia suka nih sama pengusaha A, dia cari dong company-nya apa dan dia magang, coba-coba magang gitu. Ada bahkan yang rela sampai nggak dibayar gitu ya, karena demi untuk mendapat ilmu gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Nah, jadi yang keempat juga kita bisa datang ke event atau misalnya ke conference atau apapun ya, itu untuk meeting them dan kita kenalan gitu. Jadi jangan malu kalau misalnya udah tahu kita mau jadi A, mau jadi B gitu kan, kita kenalan itu boleh banget. Dan juga networking ini nggak terbatas misalnya kita punya aspirasi jadi entrepreneur, kita nggak mau networking sama yang bukan entrepreneur, nggak gitu juga. Karena tadi ada internal dan eksternal stakeholders gitu ya. Jadi kita harus sangat open minded gitu terhadap siapa yang mau kita approach juga. Nah, yang kelima itu follow up gitu kan. Nah, ketika setelah udah ketemu di event atau tadi ya ada yang magang di company-nya dia gitu kan. Terus ada follow up email gitu. Jangan setelah itu kita diem aja itu kan. Karena yang ketemu dia itu pasti banyak banget gitu kan. Jadi gimana caranya supaya kita diinget gitu. Nah, ini banyak banget cara-caranya. Jadi kalau misalnya yang tips networking ini bukan cuman approach gitu, meeting itu bukan cuma buat getting pacar atau gebetan aja ya. Cuman kayak ini dalam konteks professional way gitu kan, kita harus starting to do that gitu. Jadi nggak usah malu dan nggak usah apa ya, kalau kita belum pernah melakukan sebelumnya tuh jangan apa ya, jangan minder gitu untuk doing that. Nah, yang kedua adalah kalian tuh harus punya effective personal career map gitu. Jadi tadi balik lagi ya, ketika masih jadi Dimas, cobalah digali gitu kan. Aspirasinya itu apa sih gitu kan, ke depannya gitu. Nah ini aku punya effective personal career map ini yang mungkin bisa di-screenshot atau di apa, nanti buat kalian merefleksikannya setelah ini gitu kan. Ini aspirasinya di 2021, 2025 tuh apa sih gitu, mau ngapain gitu kan. Misalnya mau lulus atau mau magang di tempat X atau kita mau buka usaha sendiri gitu. Terus skill dan kualitas apa sih yang kita punya sekarang gitu kan. Nah, terus ada juga skill gap analysis ya. Apa skill dan quality yang kita untuk mencapai yang kita mau, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Which is itu what skill and qualities that I need to have in 2021. Mungkin kalau ini nanti 2022 ya, karena udah Desember 2021 dan 2025 sampai 2025 gitu. Jadi kita merefleksikan ke diri kita dan ini berguna banget efektif personal career map untuk Dimas-Dimas yang tadi itu. Karena aku yakin Dimas-Dimas yang tadi itu sebenarnya belum tahu mau ngapain karena juga belum pernah dipikirin gitu kan. Nah, nanti ada juga setelah itu ada apa sih, what challenge do I have to overcome to close the gap. Jadi ketika kita mau jadi sesuatu X atau Y gitu ya, dan kita masih ada gapnya nih, kita nggak punya skills tersebut, itu kan berarti challenge ya, karena kita belum punya skill setnya. Nah itu apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi nanti ada action plan-nya, ada recommended action-nya. Nah ini effective personal career map ini bisa kalian gunakan nanti untuk merefleksikan sebenarnya tuh kalian termasuk si Melanie atau tadi Carol atau si Riza gitu, atau yang nama-nama lainnya lah. Saya nggak bisa sebut semua ya, contoh-contohnya gitu. Nah, lalu setelah itu kita punya action plan untuk mencapai career goal kita gitu. Dan itu biasanya ada 3. Select project that contribute to your end goal, prioritize and be focused, dan review. Contohnya gimana sih, Kak? Saya bingung gitu kan. Oke, mungkin yang ini lebih gampang dimengerti ya. Ketika yang ini tuh maksudnya gimana? List all of your projects. Jadi kuliah itu kan banyak banget projectnya, apalagi sekarang zaman digital ya. Jadi
ada project ekstrakurikuler, ada misalnya yang hobi basket, ada yang hobinya tadi kan, ada yang udah jualan kecil-kecilan karena mau jadi entrepreneur. Itu semua di list, semua project kamu di list of all of your projects gitu, 1 sampai 6 lah contoh ya, yang priority aja. Terus time commitment-nya juga kamu tulis ya di sini, di sini, di map out the time commitment per week. Terus kamu melakukan refleksi, is it important atau enggak gitu kan. Terus yang terakhir, kalau misalnya ini masih yes semua, yang terakhir adalah yang paling gampang untuk kita prioritize, kita harus melakukannya apa enggak, is it contribute to your end goals atau enggak gitu. Kalau misalnya tadi end goals-nya itu mau jadi entrepreneur, terus sekarang kamu banyakkan nongkrongnya gitu ya sama teman-teman, berarti kan nggak ada apa ya, nggak ada poinnya gitu. Kecuali kalau kamu networking, nongkrong dengan orang-orang yang lebih sukses. Nah itu atau pengusaha yang di bidang yang kamu mau, itu mungkin ada poinnya gitu. Kalau misalnya nanti di total ini ideal working hours-nya dibagi dengan 60 ya. Jadi kayak kalian bisa melakukan seleksi mana kegiatan-kegiatan yang harus diprioritas, mana kegiatan-kegiatan yang harus dibuang. Karena milenial zaman sekarang atau Gen Z zaman sekarang, karena ini handphone bunyi 24 jam gitu kan. Dari mulai TikTok, apalagi Instagram, Facebook, wah semuanya tuh notifikasi berdatangan gitu. Jadi setelah kuliah pun, jangankan setelah kuliah, karena kuliahnya sekarang semua online, semua di multitasking gitu kan. Nah ini sometimes nggak bagus buat mental health juga gitu, karena nggak ada off-nya gitu. Saya juga sebenarnya karena dunia ini sangat terdigitalisasi dan saya banyak banget bekerja dengan rekan-rekan ya yang nggak di Indonesia, ada yang di US, di Europe segala macam. Jadi hidupnya kan 24 jam gitu ya. Jadi ini menarik ya karena kadang-kadang kita yang harus men-stop diri kita jangan sampai sakit dulu baru di-stop gitu kan. Jadi caranya begitu gitu. Kalau itu nggak kontribusi ke end goals kita coret gitu kan. Nah, jadi ketika tahap review untuk berprioritas dan fokus tadi, di tahap review itu kita bisa eliminasi semua aktivitas yang nggak berguna gitu kan. Terus yang kedua, jangan melakukan sesuatu karena pengaruh teman atau misalnya you feel obligated to do. Jadi nggak enak to say no itu susah gitu. Misalnya ada teman datang, Aji misalnya, tolong dong gini, padahal kita udah sibuk. Tapi karena kita nggak enak, kita bilang iya gitu kan. Nah ini biasanya perempuan lebih sering begini daripada laki-laki. Karena kalau cowok lebih cuek kan. Kalau cewek ibaratnya nggak enak gitu, bilang nggak mau ikutan gitu kan. Nah, do not say yes to everything. Jadi kita harus yang memfilter, kita harus kapan kita say no, kapan kita say yes. Dan kalau kita punya list ini, kita jadi tahu mana yang bisa berkontribusi, mana yang enggak. Jadi kalau itu nggak masuk dalam goals kita, ya udah kita bilang no gitu kan. Jadi intinya adalah kita cuma hidup 24 jam, kita harus berprioritas gitu ya, karena kita nggak mungkin kita ahli dalam semua bidang, jadi kita harus fokus dan prioritas mana yang mau kita dalami gitu. Oke, sekarang masuk ke resume ya. Jadi effective resume itu apa sih? Nah ini juga penting untuk yang mau melamar ke magang atau apa gitu. Kalau untuk yang ke company yang tradisional, ini yang saya kasih ini company-company di luar digital marketing agency ya. Kalau agency itu kalian mau pakai warna misalnya biru, merah gitu, itu kayaknya karena kan kreatif. Kalau di company-company yang standar ya seperti ini formatnya gitu. Usually itu 1 atau 2 pages only gitu kan. Terus juga per bullet point itu accomplishment-nya itu jangan cuma kita list responsibilities kita di satu kegiatan atau di satu job, tapi juga accomplishment kita selektif karena tadi paling panjang 2 pages. Kalau lebih dari itu kayaknya kalian terlalu semangat nulisnya gitu ya. Jadi yang recruiter juga bacanya kayaknya agak males gitu kalau terlalu panjang. Terus yang relevan yang mana? Kalau tadi melamar ke digital agency, terus kalian bilang saya jago programming, itu kira-kira ada linknya atau enggak gitu ya. Jadi kita juga harus lihat sektornya sama apa yang mau kita tampilkan di CV kita gitu kan. Jadi terus juga language-nya itu harus clear and concise. Jadi
ada yang misalnya kayak aku udah biasa ya nge-review CV orang gitu, jadi kayak aku bisa kasih masukan dan feedback gitu. Jadi kalau misalnya kalian baru pertama kali bikin CV, jangan ragu untuk reach out ke senior atau ke orang yang trusted juga untuk mendapatkan review gitu. Karena feedback itu sangat important. Jadi mendingan kita di feedback sama orang yang deket sama kita dibanding nanti kita nggak lolos ke interview karena cuma salah bikin CV gitu ya. Oke. Nah, ketika interview tuh mesti ngapain gitu kan. Nah, sebelum interview dan sesudah interview itu kita mesti bersiap-siap gitu ya. Contoh, sebenarnya public speaking itu adalah 70% itu body language gitu. Kalau kalian terlihat percaya diri dan confidence terhadap lawan bicara, hanya 23% itu tone, 7% itu actual spoken word. Jadi orang pertama tuh ngelihat ini pede apa enggak ya dia menyampaikan idenya gitu kan. Terus juga kalian harus familiar sama CV yang kalian submit gitu kan, sama cover letter gitu. Atau misalnya ada company yang pakai questionnaires, harus kalian familiar. Jadi jangan sampai kayak agak undisconnected gitu ya. Ketika si interviewer nanya A, B, C yang ada di CV, kalian nggak ngerti gitu kan, kadang kalian lupa kalian nulis apa di CV itu. Atau misalnya ada yang misalnya bikin resume yang bikin orang lain. Ketika interview jadi nggak nyambung antara yang dia tulis sama yang dia ucapkan. Nah itu juga udah big no sama company gitu. Jadi sebelum kita datang juga kita harus research tentang company-nya. Terus terakhir-terakhir itu pastikan ditanya questions terhadap si interviewer untuk menyatakan bahwa kita tuh sebenarnya tertarik dengan company tersebut gitu ya. Ada juga follow up, ini untuk yang ekstra, kalau mau ekstra sopan kita tulis follow up thank you note setelah interview gitu. Jadi dan satu lagi yang paling penting adalah ketika misalnya kita di interview atau melakukan interview, pasti yang akan kita tanya adalah how can you contribute to the company. Jadi misalnya kita jurusannya apa? Jurusannya contoh ya, misalnya kita accounting gitu. Kita ngelamar nih jadi staff accounting. Oh, yang kita bisa kontribusi apa? Dengan adanya kita punya analisis, jadi teksnya dan semua pembukuannya jadi lebih baik gitu. Jadi itu yang harus kita jual gitu kan. Jadi kayak banyak sekali ya do and don'ts selama interview gitu kan. Jadi kayak apa sih keahlian kalian yang bisa kalian sodorkan terhadap company ketika interview itu harus jelas, harus dielaborate dengan baik gitu. Oke, sekarang yang terakhir sebelum Q&A, sekarang kan dunia berubah ya. Kalau dulu semua interview itu harus datang. Jarang banget yang mau interview itu kayak dari Google Meet atau Zoom atau banyak sekali sekarang berbagai macam digital platform. Kalau dulu 5 tahun atau 3 tahun yang lalu tuh jarang karena orang selalu kalau Asian culture selalu prefer face to face meeting dibanding remote hiring process. Nah, kalau sekarang karena udah berubah, jadi ini ada 5 step nih ya, yang saya mau share supaya adik-adik semua nih kayak prepare gitu. Yang pertama, scrutinize your branding gitu ya. Jadi gimana sih employee proposition-nya? Nah, ini kalau misalnya dari segi company gitu, dia harus memposisikan branding-nya itu oke gitu kan. Nah, yang kedua, gimana sih caranya tuh kita meng-assess CV kita dan pay extra attention gitu ya. Kalau ini kan dari sisi company-nya gitu. Kita mereview CV dan kita melihat skill-skill yang dibutuhkan gitu kan. Kalau dari kita sebagai yang meng-apply, kita harus melihat CV dan resume kita dengan baik sebelum disubmit gitu ya. Nah, terus step yang ketiga, kalau misalnya sekarang semuanya pakai video call gitu ya, jangan sampai di tengah-tengah interview internetnya mati gitu kan. Jadi itu harus di-prepare juga. Misalnya kalian tahu internetnya bermasalah, jadi kita punya modem lain gitu supaya interviewnya itu smooth gitu. Karena ketika misalnya udah terkat di tengah-tengah, biasanya orang udah nggak konsentrasi gitu. Nah, kalau yang keempat itu kalau dari segi employer dia itu harus making strong offer tapi juga nggak hanya tentang uang. Karena kita juga tahu dari segi Gen Z atau tadi ya yang milenial ke bawah tadi selalu suka untuk dihormati gitu ya, di-respect gitu. Jadi bukan cuma melulu tentang gaji tapi juga caranya kita men-treat anak-anak yang baru graduate ini seperti apa gitu kan. Nah, terus yang terakhir itu yang paling penting adalah ketika kalian sudah menerima offer, kalian itu harus sangat
apa ya, sangat adaptif terhadap onboarding proses. Karena sekarang kan jarang yang biasanya cuma datang sekali ya, ngasih laptop gitu, ngasih semua apa materials yang diperlukan. Karena nih onboarding-nya tuh cuma seperti itu, kadang-kadang company culture-nya itu nggak terinternalize di kandidat yang baru masuk tadi. Jadi ini juga yang harus diperhatikan. Nah, yang terakhir adalah pesan saya buat teman-teman semua nih, kita tuh harus punya tons of grit gitu ya. Jadi karir itu bukannya straight line journey gitu. Jadi jangan sampai yang di otak kalian itu semua tuh sukses itu instan gitu kan. Jadi kayak nggak ada yang instan dan semua yang instan itu akan cepat juga hilangnya gitu kan. Jadi kayak itu pasti akan banyak hurdles gitu ya, tapi kita tetap jalan gitu. Nah, ini ada grit itu adalah satu kata yang bagus gitu kalau mau baca lagi di bukunya Angela Duckworth itu mengenai grit tadi ya, itu persistence dan perseverance kita dalam mencapai tujuan. Nah, yang terakhir nih, ini terserah kalau tadi untuk Dimas yang tadi yang belum ngerti mau jadi apa, itu biasanya bisa pakai 8-minute presentation. Satu, yang explaining who you are, background-nya apa. Terus short term career-nya apa, yang up to 3 years. Medium career-nya apa, medium term goals-nya apa, 3-5 tahun. Long term goals-nya apa, lebih dari 5 tahun. Dan action plan-nya apa. Ini untuk sum up yang tadi materi-materi yang sudah didapatkan. Oke, itu aja dari aku. Langsung kita buka sesi Q&A aja ya, Sylvia. Iya, oke, terima kasih Kak Predita atas materi yang telah disampaikan. Sesi selanjutnya yaitu tanya jawab. Jadi bagi yang Betul. memiliki pertanyaan bisa langsung ditulis aja di kolom chat box atau bisa gunakan fitur raise hand dan menunggu hingga moderator mempersilahkan. Nah, bagi yang ingin bertanya lebih detail bisa langsung on mic aja ya guys. Thank you. Oh, ini kayak aku lihat ya di Iya, sini di chat box-nya udah ada nih sebenarnya pertanyaan dari iya. Harit ya yang pertama ya. Aku sambil buka chat box nih. Oke. Izin bertanya Kak, sektor apa yang benar-benar sangat tidak berdampak dan aman dari COVID-19 sehingga sangat tidak terpengaruh terhadap goyangnya perusahaan karena COVID-19 sehingga tidak ada pengurangan karyawan. Kalau dibilang yang absolut dia nggak ada pengurangan karyawan, itu sebenarnya tadi ya yang berdasarkan data itu sektor teknologi gitu kan, itu termasuk yang lumayan resilience gitu ya, atau tadi yang misalnya sektor healthcare gitu yang mengenai research-nya mengenai obat-obat COVID-19 itu juga termasuk yang resilient, tapi nggak ada satupun yang absolut di dunia ini ya, karena kan kalau ilmu ekonomi itu ada yang namanya ceteris paribus gitu kan, kalau misalnya di real world kan semuanya berubah, jadi kita nggak tahu nih setelah pandemi apa sih gitu kan, eksternal internal faktor yang lain yang affecting that sector. Yang bisa kita predik adalah nggak ada yang 100% nggak terdampak, tapi mana yang apa ya, yang resilient, mana yang sangat terdampak. Kalau yang sangat terdampak kayak penerbangan gitu ya, kayak hotel misalnya gitu sebelum. Kalau sekarang hotel cara cari income-nya adalah yang karantina kan harus di hotel gitu. Jadi mau nggak mau ada yang datang begitu untuk hari. Terima kasih, Kak. Oke, Oke. ini ada Azam. Saya lulusan teknik industri, namun ingin bekerja sebagai data analis. Cuma kendala saya adalah ketika melihat requirement data analis, sering saya melihat harus lulusan teknik informasi atau komputer sejenisnya. Namun saya punya beberapa sertifikat pelatihan. Apakah saya bisa tetap mencoba masuk? Oke, jadi gini ya teman-teman, kalau ngelihat job description, nggak harus 100% kita meeting di job description langsung kita apply. Kadang-kadang meeting cuma 70 atau 80% aja kita bisa apply gitu kan. Karena mentality itu sangat penting. Jadi perlu diingat bahwa sukses itu bukannya cuma dari titik A ke titik B terus lurus gitu, enggak ya. Tapi kayak itu evolving gitu. Misalnya nih Azam, di case yang pertama kamu apply gak dipanggil, oke gitu, mental baja aja gitu kan. Terus kita coba lagi, terus kamu ambil course-course yang mendukung kompetensi kamu di bidang tersebut, kamu sisipkan gitu sertifikat-sertifikatnya gitu kan. Jadi akan ada banyak jalan menuju Roma, jadi nggak usah kayak misalnya, oh nunggu 100% kita meeting the requirement baru kita apply, nggak usah ya. Jadi kayak 70% atau 80% dari requirement aja kita coba aja gitu. Dan satu lagi harus thick skin ya. Jadi nggak jarang orang yang sukses di change pertama kali itu jarang.
gitu. Jadi kalaupun nanti Azam nggak sukses, coba lagi dan kita retouch tadi application-nya kan, ada CV, ada apa another sertifikat tadi, additional sertifikat begitu. Jadi nggak usah takut untuk applying something yang misalnya ada 1 atau 2 poin yang kita nggak meeting that criteria gitu sih. Oke, ini kalau Ya, misalnya masih ada, maksudnya kalau masih ada lanjutan pertanyaannya, langsung pakai mic aja ya. ya sambil menunggu ada pertanyaan lagi dari Kak Winas. Nah, saya sudah punya pengalaman kerja total 7 tahun. Lalu saya sudah ada 3 pengalaman kerja dengan interview secara langsung atau direct. Namun saat pandemi ini, beberapa kali saya interview kembali secara online. Namun kenapa ya interview itu jadi gagal dan selalu habis interview tidak ada kelanjutannya? Jadi 3 pengalaman kerja di tempat berbeda dengan interview langsung itu bisa diterima. Namun bedanya saat interview online, beberapa kali selama pandemi ini tidak ada yang diterima atau gagal karena tidak ada kabar Oke. selanjutnya. Itu Di kenapa ya ghosting Kak ya, seperti di itu? ghosting. Iya. Kenapa kalau sekarang kok susah banget? Karena karena tadi ya satu yang namanya face to face meeting atau eye contact gitu kan, itu kadang-kadang lebih meyakinkan ya nggak, dibanding kalau kita cuman ketemu dari video begini atau tadi semua banyak disrupsi terkait sama video conference. Satu lagi, banyak banget company yang during COVID-19 ini mereka melakukan pengetatan budget. Misalnya tadinya, oh fresh grade saya bisa gaji 10-15 juta. Ketika terjadi pandemi, jadi turun, jadi tinggal 4 juta, 8 juta. Karena apa? Even yang mereka sudah senior employee-nya aja ada yang dipotong kan compensation-nya ya, supaya company-nya bisa survive. Jadi menurut aku emang job market during the COVID-19 ini juga challenging ya. Tapi again balik lagi ke gimana kita punya mindset bahwa oke, walaupun kita misalnya nih gagal udah 10 kali interview di company yang berbeda, tetap mau terus. Tapi ada satu hal lagi nih, sorry tadi yang nanya namanya siapa Sylvia? Namanya dari Winas lagi. Oke. Winas, kalau misalnya tadi itu kita harus misalnya ada gap di antara pas kamu apply ditolak gitu kan. Kamu kan sangat kreatif gitu. Mungkin kita bisa jadi entrepreneur selama itu ya nggak? Kita bisa jualan online, kita bisa jadi influencer kecil-kecilan atau apa gitu kan, atau kita bisa jadi ada juga yang writer atau ngeblog gitu kan supaya dapat additional income. Jadi menurut aku kita mesti sangat agile ya during this challenging time gitu. Jadi walaupun kenapa success rate-nya itu berubah banget ketika interview langsung sama online itu karena juga banyak orang yang di PHK during 2020-2021 ini. Jadi satu posisi itu company itu kayak punya 100 misalnya ya, punya kayak 100 applicants gitu, which is yang tadinya applicants-nya itu nggak mau digaji X amount, tapi karena sekarang kepepet jadinya mau gitu kan. Nah ini juga yang berubah gitu. Jadi orang karena banyak banyak pressure, they lowering their standard juga gitu. Jadi makin kompetisinya tuh untuk dapetin job itu semakin keras, dan tipsnya adalah ketika begitu kamu harus agile. Jadi kita jangan berpikir job itu harus di company duduk gitu jam 9 sampai jam 5 enggak. Cuman sepanjang kamu play itu mungkin kamu bisa cari yang freelancing gitu kan, di banyak sekali platform-platform yang misalnya doing kayak telemarketing atau misalnya jadi customer service gitu untuk additional income. Itu sih jawabannya. Ini udah ada yang raise hand dari Lili Agustianto, dipersilakan untuk on mic. Terima kasih Kak atas kesempatannya. Oke. Dan saya berterima kasih atas materi yang sangat bagus. Kak, saya ingin bertanya, bagaimana cara membangun network yang bisa berdampak ke saya agar saya tuh tidak ketinggalan informasi-informasi lowongan pekerjaan. Khususnya kan tiap saat pasti ada aja perusahaan-perusahaan yang membuka peluang. Bagaimana saya caranya agar bisa tidak ketinggalan lowongan pekerjaan, Kak? Dan saya juga mau nanya, Kak, apakah website perusahaan misalnya Sinarmas atau Paragon, orang itu di salah satu fitur websitenya ada
bagian karir. Apakah itu hal yang tepat untuk saya bisa mencoba melamar atau lebih bagus tidak usah tunggu ada informasi dari pihak orang itu? Terima kasih, Kak. Oke, kalau yang pertama tadi kan dari network gimana supaya kita nggak ketinggalan gitu ya. Jadi ada beberapa cara. Yang pertama ada orang yang dia mengidentifikasi gitu. Kira-kira hiring manajernya di perusahaan yang dia mau masuk itu apa? Misalnya contoh, oh ini saya mau masuk ke Sinarmas gitu kan. Oh saya tahu nih yang lagi hiring itu untuk di bagian contoh ya Sinarmas Agri misalnya. Jadi dia lihat oh mana manajernya Sinarmas Agri dan dia coba cari opportunity untuk get to know her or him. Yang kedua, sebenarnya untuk supaya nggak miss out tadi kan banyak kayak LinkedIn, ada Glassdoor gitu ya, semua banyak sekali yang bisa di-subscribe. Jadi kalian bisa creating profile di situ, terus kayak bikin notifikasi itu ketika ada job yang sesuai dengan yang kalian mau, langsung nanti kalian di email secara langsung otomatis sama sistemnya gitu. Jadi itu banyak sekali. Dan juga yang ketiga bisa lihat websitenya headhunter seperti Michael Page, Robert Walters ya. Mereka juga walaupun sebenarnya untuk yang profesional yang udah 3-5 tahun gitu rata-rata ya atau lebih dari itu, cuman yang untuk fresh grade juga kadang-kadang ada gitu kan. Jadi kita subscribe ke website-website tersebut, nanti biasanya akan ada notifikasi gitu ya. Kalau untuk kayak ngedeketin si HR-nya langsung sih karena dia juga terima sangat banyak ya lamaran, jadi kayaknya itu kurang efektif juga gitu. Kecuali di satu event tadi kamu bisa meninggalkan first impression yang baik dengan si HR gitu. Kalau untuk yang kedua, tadi kayak misalnya apakah si website-website itu kayak efektif gitu. Karena yang masukin melalui website itu juga banyak sekali, jadi kita juga harus managing our expectation gitu. Kalau menurut aku sih kita coba berbagai cara ya. Jadi caranya yang dari website juga, dari misalnya ada dari LinkedIn ada ini juga kita masukin. Terus juga kalau misalnya kita ada tahu network bisa dengan orang dalam gitu ya, orang yang bekerja di perusahaan itu untuk kayak coba masukin CV kita gitu ke recruiter juga kita coba gitu. Jadi semuanya sih sekarang dicoba sih. Jadi nggak ada yang one size fits all, really depend on the company. Cuma menurut aku emang butuh tenacity sama butuh persistence gitu. Semua caranya dicobain gitu sih. Terima kasih ya, Kak. Berarti harus mempunyai berbagai cara ya, Kak. Iya betul. Jadi kayak karena satu company sama company lain itu beda. Ada yang misalnya masuk kan kalau kita apply dari website itu kan masuknya kan kayak ke satu email ya, bukan itu email yang dibuka biasanya public gitu di company tersebut. Ya kadang-kadang dia scroll aja, kadang-kadang nggak dilihat juga gitu. Tapi kalau misalnya ada orang, misalnya kamu kenal sama si X, gitu udah kerja di sana lama gitu kan, kamu kasih CV kamu dan kamu making good impression untuk peluangnya kamu dipanggil itu lebih besar dibanding kamu making cold calling gitu, nggak kenal siapa-siapa out of nowhere kamu ini gitu sih, itu lebih oke gitu. Oke, semoga bisa menjawab ya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Terima kasih, Asam. Kak, sangat Oke, menjawab. oke. Ya, sama-sama. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Asam. Kak mau tanya lagi nih, kalau melamar kerja itu lebih baiknya memakai CV atau resume sih, Kak? Terus bedanya CV dan resume apa aja? Terima kasih. Oke, sebenarnya kalau CV itu kan kurikulum vitae sama resume sebenarnya hampir sama. Cuma resume itu lebih concise gitu ya dibanding sama CV. Kalau resume itu biasanya satu atau 2 pages aja gitu sih. Kalau misalnya kayak ke business school atau apa sih lebih ke arah mereka lebih nyebutnya resume dibanding CV gitu sih. Jadi semuanya hampir sama, tapi biasanya resume itu lebih padat kontennya gitu dibanding si kurikulum vitae gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ramadanti. Mau tanya, kalau untuk summary atau tentang diri kita di CV itu penting nggak ya? Bagusnya kita tulis atau tidak? Ada company yang mau pakai seperti itu, cuman kalau template-nya yang di business school ini tergantung company-nya ya. Kalau misalnya apply-nya tuh ke perusahaan consulting kayak gitu pakai template yang seperti ini, karena ini yang dipakai di business school dan rata-rata kalau untuk professional hire atau misalnya di company-company seperti banking gitu dengan seperti ini
sudah cukup gitu ya. Tapi kalau summary biasanya di LinkedIn kan, ada summary gitu kan. Itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, cuman rata-rata balik lagi ke sektor sama ke culture company-nya sih biasanya. Tapi menurut aku nggak ada yang kamu di blacklist karena kamu pakai summary, itu nggak ada juga. Gitu. It's not like a big deal lah sebenarnya. Oke, semoga menjawab ya. Dari next selanjutnya dari Abraham mau bertanya, saya lulus 19 Juli namun baru wisuda 25 November. Sekarang sedang mencari kerja. Nah, untuk di CV dan saat interview hitungannya masih better sebagai fresh graduate ya, Kak. Gimana cara kita untuk dapat dilihat baik di depan interviewer? Oke, kalau tadi ada gap, kalau ada Jurusannya gap, manajemen, Kak. Oke, kalau ada gap, caranya itu adalah kalian memang kalau misalnya belum wisuda itu bisa satu dipanjangin gitu ya sampai waktu itu. Berarti sekarang kayak masih dalam tahap finishing the study. Atau yang kedua dari yang misalnya kita klaim kita tuh sudah lulus sampai sekarang itu kita masukin kayak additional work gitu ya. Contoh misalnya kita magang online untuk XXX, misalnya kayak Sylvia nih, magang untuk EduSoft gitu. Jadi kayak menunjukkan ke recruiter bahwa kalian tuh gak nganggur gitu kan. Atau misalnya doing research ABC gitu kan selama time period tersebut gitu. Jadi banyak cara supaya jadi jangan sampai bolong dan blank. Maksudnya bolong dan blank itu gimana, Kak? Pasti kan dia nanya ya. Kalau misalnya ada gap, jangan sampai juga pas di interview, pas ditanya juga kita bengong gitu kan, nggak tahu mau jawab apa. Jadi kita harus konsisten. Kalau di CV kamu tulis kamu doing research atau misalnya finalisasi ABC gitu kan, nanti waktu interview kamu jawabnya harus seperti itu. Kalau misalnya kamu bilang kamu ada bisnis sampingan di interview nanti, karena si recruiter pegang CV kamu harus jawabnya konsisten. Begitu. Oke, lanjut pertanyaan berikut dari Kak Dewi. Izin tanya, gimana caranya supaya tetap termotivasi untuk tetap apply walaupun ditolak lamaran kerjanya berkali-kali? Oke. Kalau motivasi itu kita nggak ada yang ini ya, maksudnya nggak ada yang bisa ngajarin, tapi harus dari kita sendiri gitu kan. Nah, contoh ya, contoh waktu itu misalnya juga ini bukannya untuk kerja aja, cuma juga ada ya waktu itu mau sekolah gitu ya, mau S2 di luar negeri gitu. Dia udah dapet S2 tapi ada beasiswa jadi nggak bisa jalan, jadi demot gitu. Nah, itu caranya gimana sih? Kita harus tahu bahwa tadi balik lagi ke gambar ini, teman-teman semua. Bahwasanya adalah nggak ada sukses tuh yang instan. Jadi kalau misalnya ada influencer atau ada misalnya kalau zaman sekarang selebgram atau apa yang bilang, saya tuh gampang banget dapet ini, dapet itu. Kalian tuh harus, mungkin dia 1 dibanding 1000 gitu kan. Tapi kalau misalnya kita termasuk yang dress gitu ya, kayak misalnya contoh Thomas Alva Edison aja baru nemuin lampu tuh setelah dia berapa kali gagal gitu kan. Jadi namanya gagal itu learning process gitu kan. Dan kita harus percaya bahwa timingnya tuh berarti bukannya fail tapi dipostpone gitu ya. Jadi itu caranya encouraging diri kita sendiri. Jadi juga jangan cepat, karena sekarang mungkin karena dunia media sosial ini sangat FOMO gitu ya, fear of missing out, semua serba instan. Jadi orang tuh percaya di gambar yang ini gitu. Yang sukses itu kayak dari sini ke sini smooth gitu, nggak ada down-nya sama sekali gitu kan. Tapi even sukses itu nggak akan selalu sesmooth itu gitu ya. Jadi pasti butuh struggle di some points gitu kan, yang sebenarnya itu juga kita refleksikan diri kita gitu. Kalau as long as kita tetap improving diri kita, maka timingnya akan tepat. Jadi bisa juga aku mau share juga, ada juga teman aku yang dia selalu apply tapi dia nggak pernah dipanggil. Ternyata dia sukses jadi entrepreneur. Dia jualan, dia selling bikin catering gitu ya. Jadi atau sukses itu atau tadi ya yang namanya kegagalan itu adalah untuk ngasih tahu kamu bahwa mungkin ada jalan lain yang lebih pas buat kamu gitu kan. Jadi itu sih caranya kita supaya supaya lebih legowo dan lebih kayak nggak demot gitu ya ketika. Karena aku sih tahu mungkin demot itu karena kita meng-compare sama orang lain. Kok ada yang bilang dia cuma interview sekali langsung semua dapat gitu. Cuman kan itu bener atau enggaknya kita juga nggak tahu ya. Karena dia self claim gitu kan. Jadi kalau menurut aku sih di dunia media sosial seperti sekarang ini itu kita harus memfilter informasi juga, bahwa
semua kayak orang-orang sukses event yang seperti kayak Thomas Alva Edison, dia menemukan lampu itu setelah percobaan berapa kali gagal gitu. Jadi menurut aku kalian juga harus bijaksana gitu ya. Jadi kayak ketika misalnya ngedenger itu nggak langsung terinternalisasi kalian percaya dan jadi mendowngrade diri kalian sendiri. Itu sih yang paling penting. Pertanyaan selanjutnya dari Ai Ika Mustika. Mm-mm. Kak, maaf, izin bertanya, kalau pas interview, lentong bahasa jadi bahan penilaian tidak? Iya. Lentong itu apa ya? Iya, aku juga kurang tahu sih. Eh, Dari Ai Ika bisa on mic. bisa dijelasin, aku Iya. kurang paham lentong itu maksudnya apa. Oh, gaya bahasa maksudnya. Oh iya iya. Oke, kalau company-nya multinasional itu kadang-kadang aksen kali maksudnya ya. Oke. Jadi kalau menurut aku sih aksen itu nggak akan terlalu nggak akan terlalu having a big impact as long as kalian itu pede gitu dan clear gitu kan. Kayak misalnya ada orang Batak sekarang dia ngomong dengan aksen Batak gitu ya. Oh, saya begini-gini. Tapi kan saya jadi interviewernya gitu. Kalau selama saya bisa menangkap pesannya tuh dengan clear gitu kan. Jadi kalau ngomong juga jangan diburu-buru ketika interview gitu kan. Satu dan terstruktur. Misalnya kalau satu ini poinnya, dua ini, tiga ini. Jadi yang walaupun regardless aksennya seperti apa, interviewernya paham. Yang kedua, sebenarnya bukan masalah aksen ya, tapi kalau ada international company atau MNC atau misalnya startup yang berskala internasional, biasanya dia tuh mau interview dalam bahasa Inggris kan. Nah, ini juga yang kalian harus jadi poin juga gitu kan, ketika kalian di interview harus lancar bahasa Inggrisnya gitu kan. Nah, itu juga part of the qualification yang lebih menurut aku relevan dibandingin tadi mempermasalahkan aksen seseorang. Karena ada juga contoh ya, company itu dia rekrutmen, ada orang yang kalau orang Indonesia sebenarnya aksennya itu nggak terlalu kentara gitu ya ketika ngomong bahasa Inggris. Cuman ada yang misalnya dia dari Chinese atau Taiwanese gitu, itu suka agak susah didengar dan ditangkap gitu ya. Jadi kalau menurut aku sih kita harus juga lihat gitu kan interviewnya pakai bahasa apa. Kalau bahasa Indonesia ya untuk mengurangi tadi aksen mungkin nggak usah terlalu cepat ngomongnya gitu kan. Kalau untuk kayak di company yang MNC kalian juga bisa pakai pause mode gitu ya. First ini, second ini, third ini, and in conclusion gitu kan. Jadi kayak ada struktur, ada opening, ada main ideas-nya, ada penutupnya gitu. Itu yang paling penting juga sih kalau mau interview di tempat yang dengan pengantarnya bahasa asing gitu. Oke Kak, semoga menjawab ya. Jadi ya. Pertanyaan selanjutnya nih ada yang muncul anonymous, nggak mau disebut namanya. Jadi dia nanya, gimana sih Kak mengembangkan diri yang paling efektif untuk bisa upgrade skill? Oke, kalau sekarang balik lagi ya ke tadi. Kita di era yang 24 jam ini kita wake up gitu ya. Jadi kayak nggak ada yang stagnan gitu, semua dinamis. Cara upgrade skill itu pertama kalau dulu of course cara konvensional kita lalui ya, mulai dengan sekolah, baca buku gitu kan semuanya. Secondly, yang second itu adalah cara kita dengan memanfaatkan teknologi gitu. Kalian bisa ikut contoh kalau kalian tertarik di product manager gitu ya, kalian bisa lihat tuh Harvard segala macam dia punya course-course yang sometimes it's free gitu ya, atau kayak Coursera gitu ya, itu platform juga gitu kan. Itu kalian ambil kursus-kursus yang mungkin kalau sekarang sebagai undergrad nggak punya budget, kita ngambil yang free gitu kan. Dari situ aja udah bisa upgrade pengetahuan gitu. Nah, yang ketiga itu sebenarnya bukan hanya dari kayak formal atau informal course dari internet atau dari online Google segala macam, tapi juga dari conversation dengan expert gitu ya, atau tadi misalnya kita networking, kita datang ke event, kita ke conference, atau kita misalnya follow di Instagram itu juga jangan cuma follow artis yang nggak berfaedah lah ya kontennya, cuman juga yang sesuai dengan ketarikan kita gitu kan. Dari situ saja sebenarnya kita sudah bisa belajar juga. Dan di era yang sekarang ini menurut aku
channelnya tuh sangat abundantly banyak gitu kan, dan sangat-sangat banyak. Sebenarnya cuma kita yang ngatur energinya cukup apa enggak gitu kan kalau kita mau lihat semuanya gitu. Jadi juga itu sangat penting karena jangan sampai karena tadi semuanya tuh mau diikutin jadi terus kalian sakit gitu ya. Jadi kayak itu juga nggak apa ya, ya ngapain gitu kan kalau sampai, jadi harus sudah tahu juga sih ketika tadi prioritas tadi yang ini mana tadi prioritisasi nih ya, yang tadi kan dari seluruh ini bisa diganti ya sebenarnya, misalnya kayak list all of your learning channels misalnya gitu kan, A B C D E gitu. Terus kita lihat nih kita spend berapa lama, terus sebenarnya itu berguna apa enggak materinya gitu terhadap apa yang mau kita pelajari gitu. Jadi sebenarnya balik lagi ke prioritisasi karena channelnya tuh banyak, tadi bisa ke Coursera gitu kan. Sekarang juga banyak sekali yang kayaknya waktu itu kayak kartu prakerja segala macam itu juga ada yang gratisnya gitu kan, banyak yang free courses, apalagi sekarang banyak edutech yang edutech-nya ini tuh ada konten-konten yang free gitu ya, dan yang free itu bukannya nggak berguna juga, kontennya berguna gitu kan, jadi itu bisa kalian manfaatkan. Terus juga bisa sekarang banyak sekali di Google itu kayak artikel dari blog dari apa gitu, itu yang free gitu kan, jadi kalian sebenarnya cuma curiosity sih modalnya menurut aku, jadi kayak bukan even yang konten-konten yang free tuh banyak banget gitu kan, jadi kayak mau di YouTube mau melalui apa Google gitu, blogs gitu kan. Jadi banyak sekali dan sekarang kalian bagi waktunya sebenarnya bagaimana membalance semua itu gitu sih. Iya, kayak ini lagi join webinar juga kan salah satu cara. Betul. Iya. Jadi misalnya kayak ini join webinar kan sambil di mall atau sambil lagi makan di restoran gitu sambil dengerin webinar gitu kan. Jadi kayak sebenarnya banyak banget sih caranya gitu yang sekarang tuh kayak apa ya, kayak lebih open channelnya gitu kan, jadi sampai kadang-kadang kalau aku ya kayak karena aku tahu learning point-nya tuh banyak atau learning channel saya banyak, sampai kadang-kadang tuh kita bisa overwhelm sendiri gitu ya, mana yang mau kita ikutin gitu kan. Iya, jadi yuk teman-teman kalau yang masih mau nanya-nanya sama Kak Pradita, feel free buat on mic aja, biar lebih Ya. enak gitu jelasinnya. Oh, ini tadi ada yang nanya bukunya aku ketik aja ya di sini, namanya Oh iya Angela Kak. Duckworth, Grit judulnya. Nah ini kayak untuk milenial, I think kayak kalian mesti lebih punya apa ya, punya sense supaya lebih tough gitu ya, atau lebih thick skin. Tadi kan ketika misalnya oke, kita udah kemana-mana nih Kak, tapi kayak belum juga goal gitu, terus lebih susah. karena lebih satu job itu jadi banyak banget karena juga nambah pelamar karena tadi banyak yang di layoff. Yang kedua banyak orang yang mau turun ini juga gitu kan, karena daripada nggak ada sama sekali kan jobsnya gitu. Oh, ini buku apa Kak? Ada yang online nggak? Kalau kayaknya sih kalau itu nggak ada yang gratis ya, karena ini kan kalau buku mengenai si Angela ini dia kayak nge-research gitu ya. Jadi gimana supaya kita tuh sebenarnya semua orang chance-nya itu untuk sukses tuh sama. Yang membedakan adalah ada orang yang persistence gitu kan, ada orang yang punya kekuatan mental. Jadi misalnya gini ya, kamu udah punya goals nih, goals-nya nih seperti ini. Sorry, mana tadi? Oke, ini ya, tahun 2025 saya mau ini gitu. Ada orang yang cuma gagal 3 kali, 10 kali ditolak, dia udah pivot gitu ke tempat lain, atau dia diem. Kayak contoh tadi kan, ada yang mau jadi pengusaha gitu kan, tiba-tiba gagal di bisnis pertamanya, udah, terus dia udah nggak mau lagi jadi pengusaha. Cuma kan itu bukan essence-nya, bukan itu ya, tapi essence-nya itu adalah gimana ketika tadi kita tuh gagal, kita bisa bangkit lagi. Itu sih. Itu yang namanya grit. Nah, itu yang diajarkan oleh si Angela ini berdasarkan research dia di bukunya tersebut. Oke, ini ada yang pertanyaan Ada, lagi. iya, dari Cindy sendiri. Dari Cindy. Saya fresh graduate dan sudah banyak mengirim lamaran, tapi belum ada panggilan. Biasanya kesalahannya ada di CV ya, Kak? Jika iya, Kak, mohon panduan buat CV yang menarik, Kak. Terima kasih. Oke. Biasanya CV-nya itu dibikin general. Misalnya, apply jadi, contoh ya, digital marketer di perusahaan healthcare. Sama apply jadi, contoh kayak data analis.
semua tuh dibikin sama CV-nya. Padahal kan tadi ya CV itu harus di-tailor gitu kan. Nah ini ya, CV-nya itu di-tailor. Jadi accomplishment-nya kalian sama credential-nya kalian tuh disesuaikan dengan job-nya yang mau di-apply itu apa gitu kan. Coba Cindy on mic gitu, coba yang contoh 2 posisi yang kamu apply itu apa ya? Satu apa, satu lagi apa? Saya nge-apply-nya Kak di banking Mm-mm. sama perusahaan manufacturing Kak. Oke, bankingnya posisi apa? Di manufacturing posisinya apa? Kalau di banking itu Kak, saya coba di bagian operasional sama front office Kak. Oke, yang di satu lagi manufacturing? Coba staff human recruitment Kak. Tapi bagi Nah. saya ekonomi. Oke. Nah ini kan beda banget ya. Jadi kayak nih, banking, misalnya background-nya ekonomi, yang harus ditunjukkan adalah apa? Kalian bisa analisis gitu kan. Misalnya kalian pernah juara di lomba akuntansi atau di paper management gitu kan. Misalnya gitu. Itu sangat punya poin yang berbeda. Ketika tadi apply yang satu lagi itu manufacturing HR. HR itu is almost all about people gitu kan. Jadi yang ditonjolin di CV-nya kalau untuk yang HR tadi itu kayak lebih ke arah oh kita tuh pernah jadi leader di sini, kita pernah mengurus rekrutmen misalnya di kepanitiaan X gitu kan, jadi relevan. Kalau tadi yang masalah rekrutmen segala macam punya empathy, kalau apply-nya tuh di di mana banking ya nggak terlalu relevan karena front office yang di banking itu dia butuhnya apa, operational yang di banking tuh lebih jelasnya apa gitu. Apakah yang di banking tadi jobnya tadi butuh lebih ke arah analisis? Kalau jawabannya iya, berarti kan dia akan lebih mementingkan yang GPA-nya lebih tinggi misalnya. Itu yang seperti itu yang kalian juga harus menghindari ya. Itu kesalahan CV yang paling kuat gitu. Ketika kita apply di satu bidang, kita lihat job desk-nya dan kita sesuaikan CV kita terhadap apa yang mereka cari gitu. Jadi ketika misalnya oh ini kayaknya lebih ke arah marketing skill yang dibutuhkan. Oh, berarti kita memput misalnya kayak achievement kita segala macam itu yang lebih relevan terhadap job tersebut. Kalau yang kita apply itu lebih ke arah analitis misalnya ya, misalnya kayak apply jadi konsultan, menganalisa data. Berarti kan poin-poin yang ada di job achievement-nya ini harus disesuaikan gitu kan. Ini juga berlaku kalau tadi kita mau apply cross industri ya, kayak misalnya computer science mau apply di banking gitu kan, kita juga harus menunjukkan bahwa oh kita misalnya selain ngambil course computer science di kuliah, kita nambah lagi nih sertifikasi online belajar accounting dan finance. Nah itu akan make sense. Jadi kayak please spend the time untuk recreate the cover letter atau di CV atau tadi ya resume tadi disesuaikan dengan bullet point yang dicari oleh company tersebut. Begitu sih kira-kira. Cindy. Oh iya Kak, satu lagi Kak. Beberapa hari yang lalu saya kan memberikan lamaran secara langsung nih Kak ke beberapa bank di Medan. Berhubung saya tinggal di Medan Kak ya. Terus saya tidak membuat saya dipekerjakan di posisi apa di situ, tapi saya menyertakan prestasi-prestasi Kak, seperti yang lomba di betting champion, wirausaha yang gitu-gituan Kak. Itu bermasalah nggak nanti Kak kalau nggak kita taruh posisi kita di mana Kak? Tentunya ketika kita apply kita ada suggested position ya. Jadi kayak kalau misalnya kamu nggak pakai posisinya apa, kesannya kamu desperate. Kalau aku jadi HR-nya, aku ngeliatnya, oh kayaknya nih anak udah ditolak banyak banget. Jadi kayak ya udah deh posisi apapun saya mau gitu kan. Tapi ketika misalnya kamu punya posisi yang kamu inginkan, walaupun nantinya nggak tercapai, tapi kalau saya dari HR-nya misalnya saya melihat hal tersebut, saya bisa melihat oh anak ini tahu apa yang dia mau. Itu sih lebih ke arah gitu. Jadi walaupun nanti tipsnya buat next part gitu, ketika kamu apply kamu udah tahu itu kerjanya untuk apa. Cuma nanti kamu bisa bilang di cover letter atau di mana saya juga open apabila ada opportunity yang lain di perusahaan bapak atau ibu gitu sih. Jadi kayak lebih baik dikasih tahu maunya yang kita tuju tuh apa. Misalnya kayak oh kita mau jadi front office di Bank Mandiri misalnya gitu ya. Atau operational staff di Bank Mandiri. Itu lebih bagus dibanding kayak kosong. Tapi nanti ketika misalnya kamu ditelepon HR gitu kan, kamu ditawarin posisi lain segala macam ya open gitu. Gitu sih. Karena kalau nggak ada apapun, ya kayak tadi kesannya kayak ini udah 10 kali dia desperate. Jadi dia mau apapun
mau gitu kan, mau kerjanya dimanapun dia mau gitu. Itu nggak bagus sih impression-nya begitu. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Oke. Iya, terima kasih juga atas pertanyaannya dari teman-teman semua. Namun mengingat waktu, sesi Q&A ini telah berakhir. Dan sebelum kami tutup acara ini, aku mau kasih tahu juga beberapa hal penting nih. Nah, yang pertama, MyEdusolve akan mengadakan giveaway bersama Logitech yang berhadiah 2 webcam untuk 2 pemenang senilai jutaan rupiah. Nah, kamu bisa cek Instagram dan Twitter @myedusolve untuk ikut giveaway-nya. Nah, kemudian MyEdusolve juga sedang mengadakan desain challenge dengan tema My 2021 Rewind yang berhadiah gratis sertifikasi Adobe. Kalau ada teman-teman di sini yang tertarik di bidang desain atau punya teman yang suka ngedesain, jangan sampai ketinggalan desain challenge ini. Nah, tapi kalau teman-teman mau belajar menguasai berbagai software Adobe, di MyEdusolve tentunya mengadakan Adobe Bootcamp juga di sepanjang tahun 2022. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagram kami dan akun Twitter kami juga. Oke, sebagai penutup dari sesi Q&A, aku persilakan dari Kak Pradita juga untuk menyampaikan pesan atau motivasi kepada teman-teman peserta. Persilakan. Oke, balik lagi tadi pesan aku sih cuma satu ya, bahwa sukses itu nggak instan, jadi ada beberapa step-nya gitu ya. Ketika misalnya kita gagal, mau tadi gagal 5 kali, 10 kali, just get up and try again gitu kan. Sampai satu sisi di mana kalau kamu memang udah yakin, kamu nggak mau coba lagi dan mau pivot, tapi jangan sampai cuman karena kegagalan yang tadi ya, cuma setitik tadi, kamu nggak mau terusin aspirasi kamu gitu kan. Dan tadi lebih mungkin lagi bahwa ternyata kegagalan tadi membawa kita ke final goals yang sesungguhnya gitu. Kayak tadi cerita aku mengenai orang yang nggak bisa diterima kerja di mana-mana, ternyata dia jadi salah satu orang terkaya karena dia buka usaha gitu kan. Jadi kayak tetap berpositif thinking. Ketika tadi kita gagal, itu lebih ke arah mental kita. Makanya tadi baca buku yang millennials itu punya grit gitu ya. Dan jangan terlalu cepat percaya terhadap false hope yang bilang, oh sukses itu cuma instan, tinggal kita sekejap aja langsung sukses. Jadi jangan terlalu cepat percaya juga. Oke, gitu deh, semangat pokoknya semuanya. Thank you semuanya, tetap semangat ya. Bye.